Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai gas kromatografi. Pembahasan yang akan dipresentasikan yang pertama, pengertian dan prinsip gas kromatografi, kedua, jenis-jenis gas kromatografi, ketiga, kegunaan gas kromatografi, keempat, kelebihan dan kekurangan gas kromatografi, kelima, cara kerja gas kromatografi, keenam, cara perawatan gas kromatografi. Pengertian dan prinsip gas kromatografi. Pengertian dari gas kromatografi adalah proses pemisahan campuran sebagai komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase bergerak yang melewati suatu lapisan serapan sorben yang diam. Kromatografi dapat diartikan sebagai metode atau teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan. Prinsip gas kromatografi. Teknik pemisahan di mana solut-solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas berimigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Pada umumnya, solut yang terresolusi berdasarkan pada peningkat titik didihnya dan afinitasnya terhadap fase pendiam. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis kromatografi. Di sini ada dua jenis kromatografi. Yang pertama adalah kromatografi gas cair atau KGC. Yang kedua ada kromatografi gas padat atau KGP. Kita akan membahas dulu tentang kromatografi gas cair atau KGC. Fase diam yang digunakan adalah cairan yang diikatkan pada suatu pendukung sehingga solut akan terlarut dalam fase diam. Dengan demikian, mekanisme skorpsinya adalah partisi. Lalu, fase diam dipilih berdasarkan polaritasnya atau like dissolve like. Fase diam KGC harus berbobot molekul besar, termostabil, dan berupa cairan. Fase diam yang sering digunakan adalah polisiloksan dan polisetik glikon. Lalu yang kedua adalah kromatografi gas padat atau KGP. Fase diam padatan atau kadang-kadang polimerik, mekanisme skorpsi adalah adsorpsi permukaan. Kegunaan gas kromatografi. Gas kromatografi digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi, menguji kemurnian zat tertentu, memisahkan komponen yang berbeda dari campurannya, serta mengidentifikasi suatu senyawa. Kelebihan dan kekurangan gas kromatografi. Kelebihan gas kromatografi yang pertama, proses analisisnya cepat, kedua, efisien resolusinya tinggi, ketiga, sensitif dapat mendeteksi ppm part per million bahkan ppb part per billion. Keempat, analisis kuantitatif dengan akurasi yang tinggi, kelima, memerlukan sampel dalam jumlah kecil, keenam, handal dan relatif sederhana. Kekurangan gas kromatografi yang pertama, terbatas pada sampel-sampel yang mudah menguap. Kedua, tidak sesuai untuk sampel yang termolabil. Ketiga, cukup sulit untuk partisipasi sampel dalam jumlah basah. Cara kerja kromatografi gas didasarkan pada mekanisme absorpsi, distribusi massa atau pengecualian ukuran. Pemisahan kromatografi gas selalu dilakukan dalam kolom yang biasanya dikemas atau kapiler. Dalam kromatografi gas, komponen sampel dilarutkan dalam pelarut dan diuapkan untuk memisahkan analit dengan mendistribusikan sampel di antara dua fase, fase diam dan fase gerak. Fase gerak adalah gas inert atau tidak bereaksi kimiawi yang berfungsi untuk membawa molekul analit melalui kolom yang dipanaskan. Kromatografi gas adalah salah satu bentuk kromatografi yang tidak menggunakan fase gerak untuk berintegrasi dengan analit. Fase diam dapat berupa absorban padat, disebut kromatografi padat gas atau GSC, atau cairan padat penyangga lembam, disebut kromatografi cair gas GLC. Kolom kapiler umumnya memberikan resolusi yang jauh lebih unggul dan meskipun semakin mahal, menjadi semakin mahal digunakan, terutama untuk campuran kompleks. Kedua jenis kolom ini terbuat dari bahan non-absorben dan bahan kimia inert. Baja tahan karet dan kaca adalah bahan biasa untuk kolom yang dikemas dan kuarsa atau silika leburan untuk kolom kapiler.
Kromatografi gas didasarkan pada keseimbangan partisi analit antara fase diam cair padat atau kental, seringkali bahan berbasis silikon cair, dan gas bergerak, paling sering helium. Selanjutnya, cara perawatan gas kromatografi. Yang pertama, menyimpan dalam tempat yang memiliki kelembaban dan suhu yang diatur. Hal tersebut bertujuan agar gas kromatografi tidak mudah rusak akibat berkarat. Kedua, gas kromatografi harus disimpan dalam tempat yang tidak terkena paparan matahari secara langsung dan diletakkan dalam meja permanen agar terhindar dari kerusakan akibat terjatuh atau tergoyah. Ketiga, alat-alat pendukung seperti tabung gas pada gas kromatografi harus disimpan pada tempat yang tertutup dan terhindar dari paparan sinar matahari agar tekanan di dalam tabung tidak membesar, sehingga dapat mengakibatkan gas di dalam tabung memuai dan menghasilkan ledakan yang berbahaya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.